warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu ya. Di masa pandemi ini, jangan lupa tetap jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan ya, agar kita terhindar dari penyakit COVID-19. Baiklah, sebelum pembelajaran kita hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Judul pembelajaran kita pada hari ini adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian menggambar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan teknik-teknik dalam menggambar. Dan yang ketiga, siswa dapat menggambar flora, fauna, atau alam benda sesuai dengan contoh yang ada. Baiklah, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu gambar? Ya, benar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar juga sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas masyarakat dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Jadi, gambar tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Jadi nak, kalau orang dulu menggambar itu hanya dari bahan-bahan yang tersedia di alam. Seperti orang dulu itu menggambar di dinding-dinding goa itu menggunakan batu. Kalau sekarang udah ada dari pabriknya seperti pensil kayu, krayon, cat air, dan masih banyak lagi. Jadi, apa itu gambar? Pinter, gambar adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan diri melalui gagasan, ide, dan simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, itu pengertian dari gambar. Sedangkan menggambar adalah aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan yang dibuat dalam media 2 dimensi atau 3 dimensi. Sebelumnya udah tahu kan 2 dimensi dan 3 dimensi? Benar. Kalau 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar. Contohnya itu seperti lukisan yang ada di dinding. Kalau 3 dimensi itu ada panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya itu seperti patung. Faham? Cakep. Selanjutnya kita akan belajar tentang objek menggambar. Objek menggambar ada berapa? 3. Yang pertama, flora. Yang kedua, fauna. Yang ketiga, alam benda. Yang pertama adalah flora. Apa itu flora? Pinter, flora itu tumbuh-tumbuhan. Berarti objek menggambar kita adalah tumbuh-tumbuhan. Misalnya, ingin menggambar bunga, daun, dan sebagainya. Yang kedua tadi apa? Fauna. Fauna adalah hewan. Jadi objek menggambar kita yang kedua adalah hewan. Misalnya kita ingin menggambar kupu-kupu, berarti dia termasuk objek menggambar hewan. Yang terakhir adalah
alam benda, berarti objek menggambar kita adalah alam benda. Bisa berasal dari buatan manusia atau alam benda sendiri. Misalnya, ibu ingin menggambar gelas dan piring, berarti itu termasuk objek menggambar alam benda buatan manusia. Selanjutnya, di dalam menggambar, tidak hanya objek menggambarnya saja yang kita tahu, tetapi ada juga komposisinya, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, simetris dan asimetris. Apa itu komposisi simetris? Yaitu bagian kanan dan kiri dari gambar tersebut sama dia. Seperti kita ingin menggambar balok, itu antara kanan dan kiri, atas bawahnya itu harus sama. Selanjutnya yang kedua ada komposisi asimetris, yaitu tidak beraturan, dia tidak sama. Misalnya itu biasanya kita dapat di gambar-gambar abstrak atau gambar-gambar yang tidak jelas. Itu dia asal-asal aja. Atau misalnya kita gambar bunga dan daun, itu kan tidak sama antara kanan dan kirinya. Baik, sampai di sini paham? Pinter, berarti tadi kita sudah belajar pengertian, objek, dan komposisi dari menggambar. Selanjutnya ada teknik menggambar, agar gambar yang kita buat itu bagus dan rapi sesuai teknik yang kita gunakan. Jadi, teknik menggambar ada berapa, Nak? 5. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek apa yang akan kita gambar. Misalnya ibu ingin membuat gambar seperti ini, berarti itu adalah gambar bunga, yaitu termasuk objek menggambar flora, yaitu tumbuh-tumbuhan. Berarti ibu ingin membuat gambar bunga, bentuk dasarnya ibu buat dulu petak-petak agar nanti bunganya sama besarnya, sama bentuknya. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar tersebut. Misalnya dari contoh bunga yang ibu buat tadi, di sebelah kanan, kiri setelah kita buat petak-petak, ibu tambahkan lengkung agar dia berbentuk seperti bunga. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian agar menjadi gambar yang utuh. Jadi tadi setelah ibu buat lengkung-lengkung, lengkung yang satu dengan yang lainnya ibu gabungin agar menjadi bunga yang sebenarnya. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih maupun berwarna. Dari contoh gambar yang ibu buat, ini adalah gambar bunga, maka ibu bagi warna bunganya adalah warna coklat. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah memberikan kesan untuk latar belakang. Jadi tadi setelah ibu warnai bunganya warna coklat, ibu bagi latar belakangnya warna oranye atau warna dasarnya yang tadinya putih menjadi warna oranye agar bunga tersebut kelihatan hidup. Faham? Pinter. Selanjutnya, di dalam menggambar kita juga harus mengetahui alat dan media gambar. Apa saja alat dan media gambar? Ya, dia ada 5. Yang pertama, pensil. Yang kedua, pensil warna. Yang ketiga, krayon. Yang keempat, pulpen. Dan yang terakhir, kertas gambar. Yang pertama itu ada pensil. Pensil ini bisa tebal, bisa tipis. Kalau yang tebal itu biasa digunakan untuk di pinggir-pinggir gambar. Kalau yang tipis itu digunakan pada saat kita ingin memulai menggambar, kita menggunakan pensil itu biasanya tipis. Karena nanti jika ada yang salah, senang menghapusnya.
Yang kedua ada pensil warna. Pensil warna ini kita gunakan setelah kita menggambar, kita bagi warna agar nanti biasanya membentuk gradasi dari gelap ke terang atau terang ke gelap. Yang ketiga adalah krayon. Krayon ini mempunyai kesan yang lembut terhadap gambar apa yang akan kita buat. Yang keempat itu ada pulpen. Pulpen ini digunakan pada saat di dalam menggambar itu ada tulisan-tulisan, ingin membuat tulisannya, kita biasanya menggunakan pulpen agar dia permanen atau tidak hilang tulisannya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kertas gambar. Kertas gambar ini adalah media yang paling penting di dalam menggambar. Bisa berupa HVS, karton, atau buku gambar. Yang biasa kita gunakan dalam menggambar itu adalah buku gambar. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Faham? Pintar. Sebelumnya, Ibu ingin memberikan tugas. Tugasnya adalah buat gambar flora, fauna, atau alam benda di dalam buku gambar A3. Jangan lupa diwarnai, dikumpulkan minggu depan. Oke? Siap. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.